Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita belajar, salah satu dari kalian memimpin doa. Siapa yang berani? Oke, silakan adik. Mari kawan-kawan kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Baik, hari ini kita belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan. Semangat hari ini anak-anak. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sudah sarapan semua? Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua ya. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Kemarin anak-anak sudah pernah belajar tentang apa itu coding, sudah kan? Berpikir komputasional, apa sih berpikir komputasional? Nah, nanti anak-anak diharapkan ya, mampu menjelaskan pengertian dari berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak harus mampu mengidentifikasi 4 komponen utama dari berpikir komputasional. Dan yang ketiga, menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tahu belum apa itu berpikir komputasional? Ini kalau kita akan pelajari, silakan anak-anak. Nah, itu ada pengertian dari berpikir komputasional. Siapa yang berani membacakan? Oke, kita kasih kesempatan Putra dulu. Oke, silakan Putra. Berpikir komputasional adalah berpikir untuk menyelesaikan secara sistematis dan efisien abstraksi yang dilakukan oleh komputer. Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien, seperti yang dilakukan oleh anak-anak atau komputer. Canggih nggak komputer itu? Menurut anak-anak itu komputer itu salah satu teknologi yang bisa dikatakan cerdas atau tidak? Komputer itu bisa dikatakan anak-anak bisa mengatakan cerdas karena di dalamnya sudah diprogram ataupun sudah didesain memang untuk memiliki kecerdasan yang secara sistematis. Jadi komputasional ini menjadi dasar pelajaran coding karena kita dilatih untuk belajar berpikir secara logis dan sistematis. Kira-kira anak-anak pernah nggak berpikir secara komputasional? Pernah. Oke. Jadi kata kuncinya adalah berpikir logis, dan khususnya berpikir komputasional ini bukan alat teknologi. Jadi kita yang belajar untuk berpikir logis dan sistematis itu yang disebut dengan berpikir komputasional. Jadi layaknya sebuah combo. Jadi nggak basing-basing, harus sesuai dengan sistematis. Mengapa berpikir komputasional itu penting? Boleh, siapa yang membaca? Oke, Jaka silakan. Dasar dari coding dan kecerdasan artifisial. Seperti sudah dibahas di awal, ya, sebagai dasar kecerdasan dari coding dan kecerdasan artifisial. Yang kedua, siapa yang membaca?
masalah kompleks itu masalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, yang sering kita temui. Contoh, anak-anak biasanya kegiatan di rumah mungkin pernah nggak buat layang-layang? Apakah ketika anak-anak ingin membuat layang-layang semuanya itu sudah sudah tersedia tanpa masalah? Pasti ada masalah. Biasanya anak-anak kalau ingin buat layang-layang itu kan bakunya belum ada. Kemudian apa lagi? Tali, kemudian kertas plastik. Nah, itu berarti ada sebuah masalah. Ada lem. Nah, bagaimana cara anak-anak itu menyelesaikan masalah dalam keinginan anak-anak tadi dalam membuat layang-layang? Nah, itulah yang kita di sini dilatih untuk berpikir secara komputasional. Kalau kita tidak tersistematis ataupun tidak logis, nanti apa yang menjadi keinginan anak-anak itu tidak akan terwujud. Kita harus berlatih berpikir secara komputasional. Kemudian yang ketiga, siapa yang membaca? Oke, lihat. Mengembangkan logika dan kreativitas. Ya, mengembangkan logika dan kreativitas. Kenapa mengembangkan logika? Karena dalam misal contoh dari pembuatan layang-layang itu kan semuanya berdasarkan pengetahuan yang memang logis atau masuk akal. Pernah nggak anak-anak buat layang-layang itu setelah jadi tidak bisa terbang? Apakah anak-anak mengetahui permasalahannya? Misal contoh ketika nggak terbang itu karena apa? Bambunya terlalu kaku, apalagi? Kurang bagian dari layang-layangnya. Kalau bahasa kalian mungkin sendaren yang mengeluarkan bunyi itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Tidak seimbang. Ketika bunyi layang-layang kalau tidak seimbang ketika diterbangkan, terbang nggak kira-kira? Apa yang terjadi biasanya? Muter. Pernah menerbangkan layang-layang dia muter-muter? Kenapa? Tidak seimbang. Semuanya adalah pemikiran logis, ya, jadi masuk akal. Nah, kemudian kreativitas. Nah, dalam pembuatan layang-layang mungkin anak-anak secara tidak langsung mengeluarkan kreativitasnya, mulai dari bentuk, kemudian ukur. Banyak kan bentuk layang-layang? Nah, kemudian ketika anak-anak menemukan masalah, misal terjadi ketidakseimbangan pada layang-layang, ketika diterbangkan muter, ada nggak kira-kira solusinya? Dikasih apa biasanya? Nah, tambahan biasanya dikasih kalau muternya ke kiri, yang kanan dikasih beban. Pernah kan? Biasanya saat kalian kasih beban apa itu layang-layangnya? Plastik, ya? Atau apa lagi? Bisa pakai tali, ya? Yang biasanya banyak memang plastik. Nah, supaya apa? Supaya layangan itu seimbang. Kegiatan kalian itu semua yang pernah kalian lakukan ketika membuat layang-layang sampai menerbangkannya itu juga melatih kreativitas kalian semua, ya. Nah, itulah salah satu contoh kenapa berpikir komputasional itu kan. Jam Dixon ada pertanyaan? Jadi berpikir komputasional itu ada 4 komponen. Ya, ada 4 komponen. Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan. Dan yang ketiga abstraksi. Dan yang keempat apa? Sekarang kita bahas yang nomor 1 dulu. Dekomposisi. Siapa yang membacakan? Siapa yang membacakan? Oke, silakan Bilqis. Memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contoh, tadi anak membuat layang-layang. Itu kan masalah. Kalian ingin membuat layang-layang.
Bagaimana kira-kira caranya? Menyiapkan bahan-bahan. Nah, kita cari dulu, identifikasi dulu bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Jadi kira-kira apa yang harus kita cari terlebih dahulu? Nah, kita siapkan dulu bambunya sudah ada belum? Nah, kalau sudah ketemu nanti bambunya sudah dapat, baru kita lanjutkan permasalahan berikutnya. Kita bagi-bagi lagi. Apa yang harus kita siapkan? Kemudian setelah tali kita dapatkan plastik atau kertas. Kemudian apa lagi? Nah, itulah yang dikatakan dekomposisi. Jadi dari permasalahan yang umum atau masalah yang besar kita uraikan menjadi masalah-masalah yang paham? Kemudian pengenalan pola. Siapa yang membacakan? Oke, siapa? Fajar. Mencari pola dari data atau masalah. Nah, mencari pola dari data atau masalah. Kira-kira pola yang harus kita kita munculkan dari masalah-masalah kecil tadi apa? Ya. Nah, polanya bagaimana? Nah, anak-anak bisa melihat dari data ataupun masalah-masalah yang sudah dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian yang ketiga, siapa yang membaca? Siapa? Caka. Caka silakan. Nah, menyaring informasi penting, kemudian mengabaikan yang tidak relevan. Dari informasi ke pola yang sudah kita temukan, kalau buat layang-layang itu memang susunannya atau dari data uraian tadi yang sudah kita buat dari bagian-bagian kecil, kita sesuaikan dengan mana yang paling penting atau paling yang harus kita cari terlebih dahulu. Kemudian kalau seandainya ada yang tidak relevan, misal ada plastik, ada kertas. Nah, kemudian kok kertasnya tidak ada, berarti bisa pakai plastik. Nah, berarti yang tidak penting kita abaikan. Kemudian yang keempat, ya silakan Bilkis. Algoritma. Apa itu algoritma? Nah, menyusun langkah-langkah sistematis untuk solusi. Setelah semuanya tahapan dari dekomposisi, pengenalan pola, kemudian abstraksi, yang keempat ada algoritma. Nah, di dalam algoritma inilah kita baru menyusun langkah-langkah. Ketika semuanya sudah siap, kemudian kita susun langkah-langkahnya seperti apa. Dari urutan misalkan kalian buat layang-layang tadi, kita urutkan apa saja yang perlu kalian lakukan dari awal sampai akhir. Apakah dari bambu itu langsung dipotong di tali? Harus dibersihkan dulu, kemudian paksa kalian disisiki, kemudian dirakit, ditali sampai kemudian dikasih plastik atau itulah merupakan langkah-langkah yang disebut dengan algoritma. Kemudian contoh, nah ini contoh penerapan komponen dalam kegiatan membuat layang-layang. Dekomposisi tadi sudah mengidentifikasi langkah-langkah mohon maaf ya tentang layang-layang. Di sini Bapak kasih contoh kegiatan membersihkan tempat tidur. Anak-anak pernah membersihkan tempat tidur? Pernah. Apakah anak-anak membersihkan tempat tidur atau merapikan tempat tidur setiap hari? Ya. Benar? Enggak bohong? Ya. Bukan ibunya yang bersihkan? Contoh kegiatan merapikan tempat tidur. Kalau tadi layang-layang, kita ambil contoh yang lain. Yang pertama dekomposisi. Nah, berarti dekomposisinya yaitu mengidentifikasi. Nah, baru identifikasi dulu, belum menyusun. Kira-kira apa saja sih kegiatan yang harus kita lakukan dalam merapikan tempat tidur. Nah, kira-kira apa yang perlu dirapikan itu apa?
bantal, Spray. spray, Selimut. selimut, apa lagi? Lampu. Lampu. Pakai lampu ya. Siapa yang di rumah tidurnya pakai lampu? Nah, Caka enggak? Ada nyamuk nggak di rumah? Nggak ada. Oke. Sebaiknya kalau di lingkungan kita itu ada ataupun banyak nyamuk, tidurnya lebih baik menggunakan lampu. Supaya apa? Supaya tidak digigit nyamuk. Karena nyamuk itu biasanya membawa penyakit apa namanya? Terus yang sudah pakai lampu, kemudian apalagi yang dirapikan dalam tempat tidur? Guling atau bantal tadi ya, sama. Boleh, guling. Lantainya perlu nggak dibersihkan? Kalian ketika sudah tahu ya, hal-hal apa saja yang perlu kalian bersih atau rapikan dalam tempat tidur, itulah merupakan dekomposisi. Kemudian polanya bagaimana? Apakah itu hanya dilakukan sekali dalam seminggu, atau sekali dalam sebulan, atau bahkan sekali dalam setahun? Berarti polanya bagaimana? Setiap hari. Sebuah rutinitas hari. Kemudian abstraksinya, fokus pada langkah utama. Dari apa namanya? Dari identifikasi langkah apa saja yang perlu kalian rapikan dalam tempat tidur, fokus utamanya pada langkah utama. Langkah utama kira-kira dalam tempat tidur itu apa yang paling penting untuk dirapikan? Nah, seandainya sewaktu-waktu kalian terburu-buru, mungkin yang penting langkah-langkah yang diutamakan tadi sudah terlaksana. Seandainya belum sempat nyapu lantainya, mungkin bisa nanti siang setelah pulang sekolah. Itu yang dikatakan abstraksi. Paham? Oke. Kemudian yang berikutnya algoritma. Nah, disinilah algoritma tadi diurutkan dari langkah-langkah yang anak-anak identifikasi di awal tadi, diurutkan dari yang paling utama kemudian mana yang terakhir. Kira-kira diurutannya bagaimana anak-anak kalau bersihkan tempat tidur di rumah? Oke, lampunya dilepas boleh. Apa lagi? Bantalnya dirapikan, selimutnya dilipat, spraynya dirapikan, lantainya baru disapu. Itulah merupakan algoritma. Paham? Tanya lagi nggak? Benar tidak? Kenapa Delisa? Sudah sarapan belum tadi? Sudah? Harus semangat. Nah, sekarang menerapkan berpikir komputasional. Ya, sesuai dengan apa namanya di awal tadi sebagai dasar dalam pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, tetapi dalam penerapan berpikir komputasional ini kita bisa bagi menjadi 3 ya. Nah, di sini ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya seperti apa saja? Membuat jadwal. Nah, sebelumnya Bapak pernah menyampaikan anak-anak untuk membuat jadwal kegiatan di rumah atau jadwal kegiatan hari dari sebelum atau dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pernah nggak anak-anak buat jadwal kegiatan harian? Ada yang belum? Ada yang belum? Atau sudah pernah mencoba semua? Waria belum? Nah, coba dibuat. Nah, bagaimana anak-anak yang rasakan ketika sudah membuat jadwal kegiatan harian? Apakah kegiatan yang kalian rencanakan itu semuanya bisa kalian lakukan? Bisa. Karena sudah terjadwal. Bangun pagi dari biasanya jam berapa? Jam 5:30. Ada yang jam 5. Siapa yang bangun pagi jam 5? Ajar, Arif. Nah, Arya. Nah, kemudian apa saja yang kalian lakukan dari bangun pagi, kemudian
bersiap-siap segala macam, sekolah, pulang sekolah, bermain, mengaji sampai tidur lagi. Nah, itu kalian jadwal. Nah, itulah salah satu contoh penerapan berpikir komputasional. Kemudian selain membuat jadwal, apa kira-kira? Memasak. Siapa yang di sini pernah masak? Ah, pernah semua. Laki-laki banyak yang pernah masak, yang belum Farid. Farid pernah masak air? Pernah. Nah, sama aja. Masak air, masak yang lain pun, masak nasi itu juga salah satu penerapan berpikir komputasional. Kenapa? Dalam memasak itu kan harus sesuai dengan tahapan-tahapan seperti dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian kalau kita di abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Ibu kalian meskipun nggak belajar coding dan kecerdasan artifisial sudah melakukan ya penerapan berpikir komputasional. Meskipun kalau kalian sampai rumah nanti tanya sama ibu kalian, Bu, berpikir komputasional itu apa? Pasti tidak tahu, tapi mereka sudah menerapkannya dalam sehari-hari. Memasak, ibu kalian sudah tahu tahapannya. Sebelum masakan itu jadi disajikan setiap pagi kalian untuk sarapan, tahapan-tahapan yang dilakukan, ibu kalian semuanya sudah paham. Mulai dari buat bumbu, kemudian dimasukkan ke dalam wajan itu harus sesuai urutan, nggak boleh dibolak-balik. Yang penting masuk wajan semuanya dibarengkan, itu juga tidak bisa. Kalau anak-anak pernah melakukan kegiatan memasak, tapi setidaknya kalian tahu ibu kalian masak di dapur. Nah, khususnya yang perempuan syukur-syukur mau bantu. Kemudian penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan selain memasak, memecahkan teka-teki. Pernah anak-anak lakukan? Memecahkan teka-teki itu harus juga sesuai dengan pemikiran ataupun berpikir komputasional. Dia harus sistematis dan logis. Nah, kemudian dalam coding, dalam pelajaran coding ataupun bukan pelajaran coding ya, dalam coding yang beneran. Nah, anak-anak di sini penerapan berpikir komputasional yaitu untuk menyusun perintah program. Kenapa kok komputer ini ketika kita pencet ini bisa muncul ini, ketika kita mengetik apapun yang ingin kita cari, kenapa kok dia bisa menampilkan hasilnya? Pernah nggak anak-anak buka Google? Pernah. Kenapa kok bisa menjalankan perintah yang kita minta? Karena di dalamnya sudah ada program yang sistematis dan logis. Itu dalam penerapan coding. Kemudian dalam kecerdasan artifisial, ya. Yang pertama yaitu mengenali pola. Kecerdasan artifisial itu kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kira-kira anak-anak pernah nggak mendengar kata AI? Di mana biasanya tuh anak-anak pernah melihat atau menggunakan AI? Di mana? Di WhatsApp. Ada nggak di AI di WhatsApp? Apa yang anak-anak lakukan dengan AI yang ada di WhatsApp biasanya? Bertanya apa? Bertanya tentang pelajaran yang susah. Menjawab nggak sama AI-nya WhatsApp? Nah, itulah salah satu contoh dalam kecerdasan artifisial ataupun AI itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu kecerdasan artifisial. Nah, jadi mengenali pola, kemudian mengambil keputusan secara otomatis. Apa sih yang diminta sama Ija ini kok ngetik-ngetik di AI-nya WhatsApp misalkan? Nah, itu AI sudah bisa mengenali polanya. Tapi pernah nggak anak-anak mengetik di AI-nya WhatsApp kemudian jawaban yang keluar itu tidak sesuai? Tidak pernah. Nah, mungkin hal yang kecil ya yang anak-anak sering tanyakan di AI-nya WhatsApp. Tapi kalau seandainya anak-anak bertanya tentang sesuatu yang sifatnya umum, kadang tidak sesuai. Nah, itulah pentingnya kita ketika membuka AI ataupun kecerdasan artifisial itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu harus dijelaskan
dijelaskan secara rinci, harus jelas supaya AI-nya tidak bingung. Paham? Ada pertanyaan nggak? Jelas? Nah, itulah penerapan berpikir komputasional baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam coding dan dalam kecerdasan artifisial. Oke, nanti sebelum kegiatan kita lanjutkan, kita buat kelompok. Tapi sebelum buat kelompok, kita aktivitas sambil sedikit bermain. Kira-kira di sini anak-anak ada yang punya pena? Silakan. Boleh satu orang, siapa? Maju ke depan, membawa penanya. Siapa? Oke, Delisa. Oke, silakan Delisa, boleh maju atau di situ aja boleh, nggak apa-apa, berdiri. Oke. Ini penanya bisa dilepas? Ada di sini, Delisa sini. Biar penanya. Bisa dilepas? Bisa. Coba saya lepaskan ya. Nanti kira-kira Delisa bisa nggak merakitnya kembali? Ini saya kasih contoh penerapan berpikir komputasional yang sangat-sangat sederhana ya. Nah, misalkan di sini ada pena punya Delisa, ya. Kondisinya terpisah-pisah. Pada saat itu tidak ada pena lain, hanya ada ini dan Delisa ingin menggunakannya. Berarti ini ada masalah. Bagaimana cara Delisa menerapkan berpikir komputasional? Nah, di sini di komposisinya sudah jelas, bahan-bahannya sudah ada. Kira-kira Delisa sudah tahu nggak langkah-langkahnya nanti bagaimana? Sudah, polanya sudah tahu. Nah, hal-hal pentingnya sudah ada. Nah, sekarang tinggal algoritmanya. Langkah menurutkan sesuai dengan langkah. Coba Delisa jelaskan apa yang pertama dia harus dilakukan. Masukkan isi tinta, kemudian penutup bagian ujung P dan apa lagi? Sudah bisa digunakan penanya? Sudah, berarti itulah salah satu contoh penerapan berpikir komputasional. Bisa nggak kalau kita lakukannya tadi tidak sesuai dengan langkah-langkah? Penanya terakhir, tutupnya dulu. Tidak bisa. Boleh tepuk tangan buat Delisa. Paham ya? Nah, jadi sesuai yang saya jelaskan tadi, nanti kita lanjutkan dengan berkelompok. Jadi nanti anak-anak diskusi bersama teman kelompoknya, ya. Nah, tentang apa? Nanti lembar kerja kelompoknya bagikan ya, sambil buku tulisnya boleh nanti dikeluarkan dulu, atau saya bagi dulu kelompoknya ya. Nah, karena di sini di kelas 6 ini memang siswanya tidak banyak, ada 10 ya. Nah, jadi kita diskusinya atau anak-anak diskusinya bersama teman bangku, jadi berpasangan. Silakan buku tulisnya boleh dikeluarkan dulu. Dan pena. Nanti untuk materi yang Bapak sampaikan tadi, ya bisa Bapak kirim di grup. Ada punya grup kan? Punya. Silakan dibuka dulu bukunya. Sudah siap? Nah, jadi nanti di sini Bapak bagikan lembar kerja kelompok. Lembar kerja kelompok ini ada nama kelompok. Nah, kita urutkan saja dari kelompok 1 dari sebelah sini ya, berarti Bilkis dan Delisa. Ini kelompok 2, kelompok 3 kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, di sini nanti ada nama kelompok, kemudian anggota. Silakan ditulis nama kelompoknya. Kemudian di sini ada petunjuk sama dengan yang di depan. Nanti anak-anak ya melakukan aktivitas diskusi
diskusi, yaitu bagaimana tentang menerapkan prinsip berpikir komputasional dengan topiknya yaitu menyikat gigi dengan benar. Benar ya, bukan ya bersih, benar dan bersih. Menyikat gigi dengan benar. Nah, apakah anak-anak sering menyikat gigi? Sering. Biasanya sikat gigi itu dilakukan berapa kali sehari? Berarti sering ini anak-anak lakukan. Nah, kira-kira cara penerapan berpikir komputasional dengan 4 komponen tadi apakah anak-anak sudah paham? Nah, jadi nanti didiskusikan bersama teman kelompok. Jadi nanti ada yang pertama dekomposisi, kemudian yang pola, kemudian abstraksi, dan terakhir algoritma. Paham? Sering kan gosok gigi? Nah, gampang ya. Sekarang silakan berdiskusi. Oke, silakan diisi dulu dari nama kelompok, kemudian anggota. Ya. Ya, nama kamu dan teman kelompoknya. Nama kamu dan teman. Kalau belum tahu namanya tanya dulu. Ya. Nah, ini kelompok 8, di bawah ini kelompok namamu dan nama temannya. Di bawah. Sudah? Nah, sekarang silakan didiskusikan kira-kira bagaimana penerapan berpikir komputasional dengan topiknya menyikat gigi dengan benar. Kira-kira apa? Identifikasi dulu apa saja yang kira-kira nantinya anak lakukan tuh untuk dekomposisinya. Ya. Silakan ditulis. Bisa? Gampang ya, tiap kali sikat gigi. Kira-kira kalau dalam sikat gigi itu anak-anak terlatih untuk kreatif enggak? Maka kira-kira anak-anak sikat gigi odolnya tinggal dikit. Nah, digunting, ada yang dilipat-lipat itu, digulung, pernah enggak? Sudah termasuk kreatif dan bagus. Bisa aja. Oke, silakan diskusi.
baru dikasih pasta gigi ya. Oh, ada yang sudah. Oke. Cepat sekali Elisa. Pernah sakit gigi Elisa? Pernah. Apa? Nggak pernah sakit gigi dulu? Pernah. Berapa kali? Sebulan sekali? Oh, setiap hari. Mungkin belum bersih. Mungkin belum pernah tuh. Belum tahu caranya sikat gigi yang benar. Jadi giginya baru. Sekarang sudah tahu kan caranya sikat gigi yang benar dan bersih. Oh benar pasti bersih. Sudah? Bersih. Boleh bergantian berdiskusi. Sudah selesai? Kelompok 5? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 3? Dikit lagi. Kelompok 2? Angkat diangkat kepalanya belum bisa kelihatan. Nah, jangan terlalu mundur ya. Sudah ya? Sudah semua? Oke, dikit lagi kelompok berapa ini? Cuma ada 3. Sudah. Sudah? Oke, sekali lagi coba. Sudah semua? Kalau sudah, coba Bapak minta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama temannya. Siapa yang mau maju duluan? Oke, silakan Bilkis. Nah, Bilkis ini dari pasangan tadi semangat terus ya. Boleh maju di sini, ada di sana ya. Oke. Ke penerapan berpikir komputasional dengan topiknya menyikat gigi dengan benar. Nah sekarang saya minta coba hasil diskusi yang punya Bilkis yang bagian 1 dulu yang di komposisi. Komponen aktivitas masalah kecil. 1. Menyiapkan sikat dan pasta gigi. Menyiapkan pelan-pelan, menyiapkan sikat dan pasta gigi. Kemudian yang 2. Membasahi sikat gigi dengan air. Oke, yang 3. Mengoleskan pasta gigi secukupnya. Oke, yang 4. Menyikat gigi bagian luar dan dalam. Oke, yang 5. Menyikat bagian lidah dan berkumur. Nah kalau sikat gigi lidahnya disikat nggak punya kalian? Disikat. Kenapa lidah itu harus disikat supaya dan tidak bau Sudah? Oke, boleh duduk, tepuk tangan buat Bilkis. Nah, luar biasa ya, kelompok 1 tadi sudah bisa melakukan identifikasi dari masalah-masalah kecilnya tadi atau dekomposisi. Kemudian siapa lagi yang mau maju? Oke, silakan Farid. Oke, Farid. Karena tadi yang dekomposisinya sudah dibacakan. Sekarang Farid saya minta untuk yang bagian algoritma, ya algoritma. Nah, algoritma. Dari yang nomor 1, langkah-langkah yang sesuai urutannya seperti apa? Sama nggak dengan yang diidentifikasi oleh kelompok 1 tadi? Sesuai atau tidak? 1. Ambil sikat dan pasta gigi. Ambil sikat dan pasta gigi. Kemudian? Basahi sikat gigi dengan air. Ya, yang ketiga. Oleskan pasta gigi secukupnya. Coba sebentar yang lain duduknya yang rapi ya, perhatikan Farid sedang membaca hasil diskusinya. Yang keempat, Sikat gigi bagian depan luar. Ya. Secara perlahan. perlahan. Yang kelima, Sikat bagian dalam gigi atas
ada? Belum ada. Sudah sampai 7. Oke, sudah tepuk tangan buat Pak Dik. Kira-kira urutan langkah-langkahnya yang dibacakan Pak Dik tadi sudah sesuai atau belum? Algoritma yang dibacakan Pak Rik? Nah, jadi itulah salah satu contoh penerapan berpikir komputasional. Nah, sebelum hasil diskusinya dikumpul, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Jelas? Sekarang hasil diskusinya dikumpul ya. Nah, secara umum di sini masing-masing kelompok sudah menunjukkan kemampuannya dalam menerapkan berpikir komputasional. Jika tidak ada pertanyaan, berarti kita ambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Apa kesimpulannya? Nah, bahasa penting coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian apa lagi? Membantu berpikir logis, kreatif dan efisien. Apa itu efisien? Tadi logis kreatif sudah kita bahas. Nah, kenapa efisien? Nah, seperti tadi, semua kegiatan kita yang kita lakukan, kalau kita sesuai kita buat secara atau berpikir secara komputasional, maka akan bisa kita laksanakan semuanya. Jadi itulah menjadikan efisien. Kemudian yang berikutnya dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Berpikir komputasional itu bisa kita terapkan dalam berbagai aspek yang bisa kita lakukan dengan cara logis dan sistematis. Sekarang refleksi, apa yang anak-anak pelajari hari ini? Tentang berpikir komputasional. Kemudian bagaimana anak-anak bisa menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dengan melatih untuk berpikir logis dan sistematis. Itulah yang kita pelajari hari ini. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Nah, sebagai tugas untuk di rumah, ya, nanti Bapak minta anak-anak di rumah untuk membuat, ya, penerapan prinsip berpikir komputasional. Penerapan berpikir komputasional dengan topiknya Kak. Tadi sikat gigi kan sudah. Yang sikat gigi sudah. Tadi contohnya membersihkan tempat tidur atau merapikan tempat tidur sudah. Nah, topiknya mengenai menyiapkan tas sekolah untuk besok pagi. Nanti sampai rumah silakan dibuat. Kira-kira bagaimana penerapan berpikir komputasional untuk menyiapkan tas sekolah? Pernah nggak anak-anak berangkat sekolah lupa tidak bawa pena? Pernah anak-anak itu berangkat sekolah lupa tidak bawa buku? Kenapa itu bisa terjadi? Karena belum menerapkan berpikir komputasional. Supaya semua itu tidak terjadi, nah coba nanti anak-anak terapkan dulu. Paham dengan tugasnya? Jadi untuk tugas sudah jelas, dan kemudian untuk di rumah anak-anak silakan nanti ya mempelajari materi-materi yang sudah kita bahas hari ini, dan nanti juga Bapak kirim di grup WA. Dan untuk depannya kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan
dasar artifisial. Siap. Ya. Nah, jadi materi kita sampai di sini dulu. Ya. Sebelum kita akhiri, silakan siapa yang memimpin doa. Oke, Arya lagi nggak apa-apa. Silakan, Arya. Teman-teman, kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.